A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'd. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kuliahan mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah pada sesi pertemuan kedua. Pengertian manajemen syariah. Dalam Elias Modern Dictionary English Arabic, kata manajemen sepadan dengan kata takdir, idarah, kiasah, dan kiadah. Dalam Al-Quran, tema-tema tersebut hanya ditemui tema takdir dalam berbagai derivasinya. Takdir adalah bentuk masdar dari kata kerja dabaro, yabiru takdiran. Takdir berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Fungsi manajemen syariah ada 4. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Perencanaan bisnis yang baik merupakan sebuah strategi sukses. Beberapa tindakan yang masuk ke dalam kategori fungsi perencanaan. Di antaranya adalah menentukan tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan yang telah ditentukan bisa dicapai. Yang ketiga, menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Dalam pandangan Islam, organisasi bukan hanya sekedar atau bukan hanya semata-mata sebuah wadah, melainkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi, sistematis. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme. Kita sebagai muslim memang dianjurkan untuk berorganisasi. Bagaimana yang tertuang dalam Quran Surat Al-Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum yad'u ilal khairin wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Fungsi manajemen syariah yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan. Ulil amri atau pejabat adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengurus urusan orang lain. Fungsi yang keempat adalah fungsi pengawasan. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Pengawasan internal yang melekat dalam setiap individu atau setiap pribadi muslim akan menjauhkan dari bentuk penyimpangan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah segala macam bentuk aktivitas termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip syariah. Dengan kata lain, manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam atau hukum syariah. Esensi manajemen keuangan adalah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip-prinsip syariah. Ruang lingkup manajemen keuangan syariah terdiri dari 2. Yang pertama, manajemen keuangan syariah dari segi aktivitasnya.
Di antaranya adalah aktivitas perolehan dana, aktivitas perolehan aktivitas, dan aktivitas penggunaan dana. Ruang lingkup yang kedua, manajemen keuangan syariah, dipandang dari segi lembaganya, yang terdiri dari lembaga bank dan lembaga non-bank. Perusahaan dan landasan akad kontrak syariah. Tata kelola perusahaan dalam Islam menolak rasionalis dan rasionalisme sebagai filosofi tata kelola perusahaan syariah dan menggantikannya dengan tauhid. Organisasi perusahaan syariah. Dalam perekonomian Islam, bentuk organisasi bisnis secara umum kelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu organisasi bisnis perusahaan perorangan, yang kedua bentuk persekutuan atau syirkah, dan yang ketiga organisasi bisnis mudharabah. Prinsip dasar dan kontrak keuangan syariah. Prinsip dasar keuangan syariah adalah bentuk keuangan yang didasarkan pada syariah atau bangunan hukum Islam. Syariat yang berarti jalan menuju sumber air. Dipenuhi dengan tujuan moral dan pelajaran tentang kebenaran. Persyaratan keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki suatu persyaratan utama, yaitu setiap transaksi keuangan harus sesuai dengan syariah. Untuk menjamin kepatuhan terhadap syariah, ada 5 prinsip utama harus diikuti secara ketat. 5 prinsip utama tersebut antara lain yang pertama adalah keyakinan pada tuntutan ilahi. Yang kedua, tidak ada riba. Yang ketiga, tidak ada investasi haram. Yang keempat, berbagi risiko yang dianjurkan. Yang kelima adalah pembiayaan didasarkan pada aset real. Pembiayaan yang disalurkan melalui produk-produk syariah hanya bisa meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian real, sehingga membantu menangkal spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan. Akad syariah. Secara garis besar, akad syariah terdiri dari 2. Yang pertama adalah akad tabaru. Yang kedua adalah akad tijari. Apa yang dimaksud dengan akad tabaru? Akad tabaru yaitu akad yang dimaksudkan untuk tolong-menolong dan murni semata-mata mengharap ridha Allah. Sehingga dalam akad tabaru tidak ada unsur untuk mencari return atau mencari keuntungan. Contoh akad jenis tabaru adalah hibah, ibro, wakalah, kafalah, hawalah, ran, dan kirod. Lalu apa yang disebut dengan akad tijari? Akad tijari adalah akad yang berorientasi pada keuntungan atau profit oriented. Dalam akad ini, masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Di bank syariah, akad ini misalnya adalah akad murabahah, akad salam, istisna, musyarakah, mudharabah, ijarah mumtahiyah bitamlik, syab, mujara'ah, kabaroh, dan barter. Akad tabaru di antaranya adalah hibah atau pemberian. Hibah adalah pemilikan terhadap suatu pada masa hidup tanpa meminta ganti. Hibah tidak sah kecuali dengan adanya ijab dari orang yang memberikan. Akad tabaru yang kedua yaitu ibro. Ibro sama dengan melepaskan atau mengikhlaskan atau menjauhkan diri dari sesuatu.
Contohnya adalah pengguguran piutang dan menjadikannya sebagai orang yang berhutang. Menurut syariat Islam, Ibro merupakan salah satu bentuk sikap solidaritas dan sikap saling menolong dalam kebaikan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Akad tabaru yang ketiga adalah wakalah atau wakil. Wakalah merupakan salah satu jenis akad, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal diwakilkan. Akad tabaru yang keempat adalah kafalah. Kafalah atau garansi merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, dan pemberi jaminan kafil bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu utang yang menjadi hak penerima jaminan atau makful. Akad tabaru yang kelima yaitu hawalah. Hawalah diartikan sebagai pemindahan utang dari tanggungan penerima utang kepada tanggungan yang bertanggung jawab dengan cara adanya penguat. Akad tabaru yang keenam yaitu ran atau gadai. Ran dapat diartikan adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Selanjutnya kita akan membahas beberapa akad yang masuk ke dalam kategori akad tijari. Akad tijari yang pertama adalah murabahah. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dalam perbankan Islam. Murabahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Akad tijari yang kedua yaitu mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai sohibul mal atau menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau yang disebut dengan nisbah bagi hasil. Akad tijari yang ketiga yaitu ijaroh. Ijaroh adalah pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Akad sewa. Akad tijari yang keempat yaitu ijaroh mumtahiyah bim tamlik. Transaksi ini adalah sejenis perpaduan antara akad kontrak jual beli dengan akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan inilah yang membedakan dengan ijaroh biasa. Atau kalau bahasa yang biasa kita kenal sehari-hari adalah akad sewa beli. Biasanya leasing yang menggunakan ini. Akad tijari yang kelima yaitu bai salam. Bai salam adalah akad atau penjualan, pembuatan sesuatu yang disepakati dengan kriteria tertentu dalam tempo tanggungan dan pembayaran dibayar di muka atau pembayaran disegerakan. Akad tijari yang keenam, syarokah. Syarokah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Akad yang ketujuh yaitu sab, falas, money changer ya biasa. Sab adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis ataupun tidak sejenis seperti jual beli dinar dengan dinar, dinar dengan dirham atau dirham dengan dirham.
Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, sepertinya pembahasan kita pada pertemuan kedua kuliah manajemen keuangan syariah saya cukupkan sampai ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.